Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Ananda semua nih? Lagi kurang sehat Bu saya Bu. Sama ibu juga nih. Aduh, masya Allah. Lagi diuji sama Allah nih. Kondisi ibu udah pertama bapak dari hari Senin pulang huruz 3 hari ya. Terus ibu nih sampai begini nih. Aduh. Jadi sekarang udah kayak zaman batu, nggak ke dokter nih. Jadi kalau ke rumah sakit, iya Iya takutnya Bu, pasti kok. kalau ke dokter di covidin. Iya pasti begitu, kalau ke dokter pasti COVID akhirnya. Jadi ya udah kayak zaman batu sekarang, obat-obatan tradisional. Ya udah, alhamdulillah ya Ananda semua nih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam mata kuliah kewirausahaan pada semester ini. Pada semester ini pendidikan kewirausahaan seperti biasa Ibu telah memberikan silabusnya ya, masuk ke dalam grup itu. Yang pertama adalah konsep dan kewirausahaan. Kemudian di sini Ibu nanti ada tugas ya, anak-anak sendiri praktek sebagai reseller atau produk sendiri atau kunjungan ke wirausaha, ke tempat wirausaha ya. Kemudian menerangkan atau merangkum dari laporan dari observasi yang dimiliki sebagai wirausaha nanti sebelum tengah semester. Jadi pada kewirausahaan ini Ibu punya maksud adalah satu, anak-anak semua bisa observasi ke tempat wirausaha ya, observasi ke tempat wirausaha. Kemudian praktek sebagai reseller. Praktek sebagai reseller, ngambil produk orang lain kemudian dijual. Ya, dijual. Ini di wirausaha. Kemudian di akhir nanti pada semester berikutnya, pada tengah semester seterusnya adalah membuat produk. Membuat produk sendiri nanti setelah UTS ya, membuat produk sendiri dan produk itu dikasih nama sendiri, di label sendiri, kemudian dicoba untuk dijual. Ya, pada kewirausahaan ini banyaknya adalah praktek selain daripada teori. Kenapa demikian? Agar ini adalah bekal nanti setelah lulus, paling tidak bisa bekerja atau belum bisa bekerja, bisa berwirausaha. Ya, bisa berwirausaha. Jadi sampai sini dulu sedikit dari Ibu. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, garis besarnya itu. Ibu itu maksudnya wirausahanya home industry apa gimana Ibu? Iya, jadi pertama pada pertemuan tertentu selain daripada teori yang Ibu sampaikan ya, kemudian ada praktek berwirausaha atau reseller atau mengambil produk orang lain kemudian dijual ya. Itu boleh dari yang yang home industry atau produksi apa saja, silahkan menjadi reseller untuk dijual ya. Kemudian kita kunjungan ke tempat usaha. Kunjungan ke tempat usaha. Nanti kita susun pertemuan keberapa kita kunjungan ke tempat usaha, karena sekarang kondisinya PPKM seperti ini, jelas kunjungan ke tempat usahanya di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Ya, bisa sendiri, bisa bersama-sama dengan temannya. Yaitu ke tempat yang dekat dengan tempat tinggal kita. Jadi apakah kita ngambil kepada pabrik yang besar atau kepada home industry, itu terserah. Mau home industry juga nggak apa-apa, mau ke
produksi yang besar juga boleh, silahkan. Yang jelas bahwa ibu mau pada semester ini mau membentuk bahwa Ananda ini bisa berjualan dulu, ya, pakai produk orang lain. Kemudian berikutnya adalah membuat produk sendiri untuk dijual, di label dan lain sebagainya. Ya, itu di materi kewirausahaan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Ibu, Sendiri ya Bu ya? ini sendiri apa kelompok? Itu pribadi ya, Oke. tugas pribadi. Oke. Tugas pribadi. Jadi nanti adalah masuknya ke dalam tugas pribadi. Ya, tugas sendiri-sendiri pribadi. Nah, itu pada Ibu lihat di pertemuan ke-1 ke-2 adalah materi ya pada silabus Ibu dimasukin ke grup. Pertama, konsep dasar kewirausahaan itu nanti materi. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan dan model kewirausahaan. Nah, pertemuan ke-4 dan ke-5 itu adalah praktek berwirausaha reseller. Ya. Dan bisa juga ada produksi sendiri, kunjungan ke tempat wirausaha. Jadi di situ pada pertemuan ke-4 adalah praktek reseller, ya, mengambil produk orang lain kemudian berjualan. Kemudian pertemuan ke-5 adalah kunjungan ke tempat wirausaha, ya, ke tempat wirausaha. Kemudian selanjutnya setelah dari survei ke tempat wirausaha, merangkum daripada laporan observasi tadi, ya, yang dimiliki oleh seorang wirausaha tadi. Kemudian dirangkum, nanti dipresentasikan masing-masing dipresentasikan. Jadi pendapatnya dari produk yang ketika survei ke tempat wirausaha itu atau satu produk, kemudian kamu menilai di mana bagusnya, di mana kekurangannya. Ketika saya membuat produk, apa yang harus saya lakukan. Oke, bisa dimengerti dulu dari sampai di situ dulu. Ini Ibu bahas sampai dulu. Oke. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Itu produknya harus berupa benda atau makanan atau bisa berupa jasa, Bu? Apa saja, boleh makanan, boleh produk yang lain. Kurang jelas suara Ibu? Boleh berupa jasa tadi ya? Kurang jelas suara Ibu? Oh iya Bu, putus-putus. Ibu, jadi makanan boleh, itu juga produk-produk yang lain juga boleh. Ibu, Ada aku mau lagi? nanya boleh nggak? Ya, Kalau misalkan produknya sama kayak temen itu gimana, Bu? Tapi nggak satu produk. apa-apa, nggak apa-apa, Oh, oke, Bu. nggak apa-apa. Nanti kan ulasannya berbeda masing-masing. Ah iya. Oke, Bu. Ulasannya kan berbeda masing-masing ya. Dan ulasannya juga nanti masing-masing Ibu hanya ngasihnya 5 menit, 5 menit, 5 menit gitu. Oke, ada lagi? Ibu, maaf. Itunya produknya yang dibuat sendiri apa gimana, Bu? Apa buat marketing? Oke, jadi untuk sampai dengan tengah semester, Jaki, untuk sampai dengan tengah semester ya, sampai dengan tengah semester, pertama tugasnya itu nanti di pertemuan keempat adalah menjadi reseller. Mulai dari pertemuan keempat, kamu bertugas menjadi reseller. Reseller apa sih? Ngambil produk orang lain kemudian dijual. Mempromosikan Ibu, ibarat kata Ibu ya. Ya, jadi mendagangkan produk orang lain gitu, jualan produk orang lain. Kamu nggak memproduksi sendiri, oke? Pamannya ibu punya jualan apa Ibu? Ya udah, Ibu kayak Ibu sekarang lagi memproduksi banyak bawang goreng. Bu, saya jualan bawang goreng. Nah, Ibu itu berarti reseller dari produk Ibu.
menjual bawang goreng, boleh silakan, mau ke toko, mau ke swalayan, mau kemana boleh. Nanti keuntungannya ambil sendiri. Dari ibu modalnya dikasih sekian nih, harga bawang goreng per toples, nanti kamu jual berapa gitu. Atau mengambil produk orang lain boleh. Kayak ibu, bawang goreng itu kan udah punya langganan ya. Jadi kayak Ibu Dekan itu setiap per minggu rata-rata 4 toples. Ibu Dekan itu. Karena padahal dijualan di toko banyak. Tapi suka gitu. Produk bawang goreng yang ibu gitu. Terus ada ibu guru yang lain yang setiap minggunya itu 2 toples gitu. Jadi dipakai camilan bawang goreng padahal. Katanya putra-putrinya Bu Dekan tuh suka Bu katanya gitu. Jadi jauh-jauh tuh kemarin dari Jakarta cuman mau beli, nggak ke kampus, cuman beli bawang goreng gitu. Nah itu kan Enak boleh buat silakan. cemilan, Bu. Bawang goreng kan untuk bakso, untuk apa, tapi karena kebetulan yang ibu produksi bawang goreng ini katanya rasanya manis, dan memang ibu juga ngerasain bahwa bawang gorengnya rasanya manis. Nah gitu, jadi boleh kalian mau, saya mengambil produk dari ibu untuk jualan, boleh silahkan. Kalau bisa tembus ke swalayan yang besar itu lebih bagus. Berarti kan punya income, jangan berhenti sampai situ. Itu jadi usaha kamu, jadi kamu punya apa, dapat income gitu. Pesen bawang gorengnya, Bu, saya pesen bawang goreng sekian untuk masuk ke swalayan ini gitu kan, boleh silahkan. Nah, atau reseller produk orang lain boleh gitu ya. Itu reseller ya Jaki, ngambil produk dari orang lain kemudian dijual lagi. Kirain Bu buat produk sendiri gitu, jual Nah, sendiri. nanti setelah tengah semester. Nanti setelah tengah semester. Setelah UTS. Oh, iya. Nah, setelah UTS nanti membuat produk sendiri. Ya, setelah UTS ya, praktek membuat kewirausahaan sendiri adalah menyusun sendiri. Nanti menyusun, menghitung, mengevaluasi sendiri produk yang dimiliki, yang dibuat produk. Itu nanti setelah UTS. Kenapa ibu berikan bekal dulu satu reseller? Kan nanti jadi punya ilmu tuh ketika mengambil produk orang lain, bagaimana menawarkan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah survei ke produksi orang lain yang mempunyai produk. Nah, berikutnya baru membuat produk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Boleh silakan. Kalau misalnya Silakan. udah punya produk, kalau misalnya udah punya produk sendiri itu harus tetap jadi reseller atau boleh jualan punya sendiri gitu, Bu? Oke, kalau sudah punya produk sendiri, kamu boleh jualan sendiri. Nanti laporan ke ibu. Jadi produk sendiri, Deviana mempunyai produk apa? Ada crafting sih, Bu. Kayak Ada apa? sih namanya? Bros gitu. Oh, bros. Boleh silakan. Nanti tapi laporan mulai dari tanggal sekian, berarti Deviana membuat laporan penjualannya. Oke, Bu. Makasih. Iya, iya. Ibu, Oke. berarti Buat motor ini gimana, Bu? Satu-satu Anissa dulu. Kenapa Anissa? Ibu berarti kita nggak usah ngambil dari berarti kita nggak usah ngambil produk orang ya Bu ya, kalau kita misalnya mau jualin produk kita gitu. Kalau sudah punya Oke, produk boleh. sendiri, nggak usah ngambil punya orang lain. Oke, Bu. Kalau punya Makasih, Bu. sendiri. Tapi kan nanti dimonitor oleh ibu dapat berapa jualannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Anissa punya produk apa yang sudah dibuat? Aku jual-jual makanan gitu Bu, biasa di kampus kemarin pas semester 3, kayak nasi bakar, burger, roti bakar gitu Bu. Belum Oke. di label sih. Nggak apa-apa aja, itu kan berarti sudah punya produk sendiri, dibuat sendiri kan? Iya Bu.
Oke, nggak apa-apa. Berarti itu kan belajar untuk praktek berjualannya sudah bisa, praktek resellernya udah bisa ya. Oke, silakan diteruskan itu. Jadi menjual produk sendiri. Ada lagi yang lain Ibu, tadi? berarti saya Bu. kalau semisal Hudi kan gak punya produk, nah Hudi bisa jadi resellernya si Anissa Sofiarani atau si Devi gitu, nggak apa-apa reseller dari Nggak, mereka nggak atau apa-apa. harus keluar aja? Tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, boleh. Kan jadi reseller produknya Anissa gitu. Boleh, silahkan. Jadi Anissa saya pesan sekian untuk saya jualin gitu kan. Nanti kan ada laporannya. Saya menjual ini sekian. Kemudian dari Anissa juga harus mensparekan. Dari Anissanya harganya berapa gitu. Ya, untuk dijual lagi. Jadi itu harus ada untuk jadi sama dengan Anissa kalau berjualan harganya. Jadi Anissa jualan umpamanya 10.000, maka Kudri jualnya sama harus 10.000. Tapi Anissa harus men-spare berapa untuk Kudri. Jadi harga dasar untuk dijual lagi berapa. Jadi Anissa umpamanya harganya 10.000. Nah, ke Kudri mungkin 7.500. Nah, Kudri menjualnya 10.000. Jadi 2.500 adalah Kudri punya keuntungan sebagai reseller. Ada lagi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahran gimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Saya Bu bertanya, ini kalau produk saya boleh gak Bu ya? Produk Zahran ini punya apa isi ulang Bu? Isi ulang air Bu. Boleh gak Bu? Oh ya, jadi selama mata kuliah ini kemudian Zahran akan menjual atau sebagai reseller ya produk sendiri itu boleh, silakan. Tapi nanti ada laporan. Jadi ketika saya menjual isi ulang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dapat sekian galon dan punya keuntungan sekian ya. Boleh itu reseller produk sendiri boleh. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, tapi nanti setelah UTS harus membuat produk ya. Setelah UTS harus membuat produk. Anissa sudah punya produk sendiri. Kemudian tadi siapa, Deviana udah punya produk sendiri. Nah, nanti tinggal bagaimana cara membuat produk itu, kemudian bagaimana teknik penjualannya, kemudian kemana target sasaran penjualan, kemudian berapa target income setiap minggu atau setiap bulan ya. Jadi nanti ada sendiri. Kalau yang baru mulai produk maka harus mulai dari sekarang, kira-kira saya akan membuat produk apa gitu ya. Ada lagi? Bu, saya Bu tadi kan dicelah-celah Bu. Itu untuk cara ngelaporin keuangan kita gimana Bu caranya? Lewat mana? Ya, nanti kan ketika laporan reseller nanti presentasi bahwa saya menjual, nanti Ibu kasih waktu. Kita kan mulai pertemuannya pada minggu pertemuan ke-4 dan ke-5. Enggak Bu, laporan apa namanya hasil bukan reseller Bu, apa produk kita sendiri Bu. Itu gimana Bu cara ngelaporinnya? Oh iya, nanti setelah UTS itu nanti produk sendirinya. Nanti setelah UTS produk sendiri kamu presentasi masing-masing. Ada logonya seperti apa produk kamu, kemudian produknya seperti apa. Jadi masing-masing presentasi memaparkan produknya. Memaparkan produknya, nanti Ibu yang menilai. Baik Bu, makasih Bu. Iya. Ada lagi? Ibu permisi, ini sendiri-sendiri Bu
untuk produknya? Iya, sendiri. Sendiri. Ya Bu, terima kasih. Iya. Jadi Bu, misalkan kita nggak punya produk tapi orang lain bisa mempunyai produk, itu bisa kayak mereview produk orang ya Bu ya? Bukan untuk reseller, kamu menjualkan produk orang. Ya, maksudnya kayak gitu Bu. Jadi reseller, kayak kata Ibu kan tadi, Pak Tan mau jualan produk Ibu, boleh gitu. Itu namanya praktek reseller. Ya. Namanya Bu, ya mau jualan produk Ibu, boleh silahkan. Terus atau produk yang lain, boleh gitu. Itu namanya reseller, kan praktek reseller dulu, nanti di pertemuan keempat dan kelima. Ada lagi? Ibu, Udri mau nanya, kan Iya. kata Ibu yang kalau udah punya produk sendiri, berarti produk sendiri aja yang tengah semester tuh. Iya. Nah, berarti laporannya sama dong sama yang selanjutnya kita harus bikin produk sendiri yang setelah jadi reseller. Sedangkan kalau yang punya boleh yang produk sendiri dia. Terus buat yang selanjutnya bikin produk sendirinya sama aja dong laporannya, nggak beda. Beda, kan kalau reseller hanya penjualan saja yang ibu presentasikan. Ya maksud Udri kan yang reseller itu yang kita jadi reseller tengah semester ya Bu ya? Iya. Pertemuan keempat. Pertemuan keempat kelima ya. Ya pertemuan keempat. Nah itu kalau kita punya produk sendiri berarti kita bikin laporannya tentang produk kita sendiri. Iya, jualan. Nah berarti kalau setelah setengah semester yang kata Ibu, kalau yang setengah semester selanjutnya kita harus bikin produk sendiri. Sedangkan dia di pertemuan keempat laporannya udah produk sendiri. Berarti nanti pas setengah semester laporannya itu juga dong? Beda. Di nanti setelah tengah semester dia akan membuat laporan mulai dari bahan bakunya apa, ya kan? Kemudian cara membuatnya seperti apa, beda. Kan di situ membuat produk. Kalau yang itu lisaran hanya jualan saja. Endorse lah Bu. Oh iya Bu. Kayak gini ya Bu. Kalau yang tengah semester itu kita fokus ke jualin, pengedaran. Iya, betul. Nah, tapi kalau nanti semester selanjutnya itu dari membuat buat produknya dari bahan, dari penjualan, berapa yang terjual, berapa yang kebuang, berapa bonus, berapa yang lainnya, dan di sana ada totalnya gitu. Iya, seperti betul. itu bukan? Termasuk juga nanti labelnya apa. Kamu kan mau jualan tuh harus ada labelnya, gitu. Kalau mau jualan kan harus ada labelnya apa, gitu. Itu dibuat produk sendiri. Label halal kayak gitu Bu? Bukan, label namanya. Kalau label halal mah itu kan dari Badan POM. Namanya, umpamanya kayak Ibu nih, Ibu namanya Dapur Jahra. Nah, Dapur Jahra ini memproduksi di dalamnya nasi bok gitu kan, mie goreng, ayam bakar, bawang goreng, ikan asin goreng dan lain sebagainya. Itu labelnya adalah Dapur Jahra gitu. Nah, kamu juga nanti Jaki mau bikin apa nih produknya? Kasih label. Maksudnya label ini adalah pengenal untuk orang lain gitu. Nama perusahaannya Bu ya, produknya gitu. Iya, nama Jasa Marja. Umpamanya Jaki membuat produk apa umpamanya ya. Kira-kira apa coba bayangkan, udah ada bayangan nggak Jaki membuat produk apa? Dodol Garut Bu, Jaki mau Bu. Membuat ini Bu, apa namanya? Dodol Betawi kali, bukan dodol Garut. Jaki dari Garut gitu soalnya Bu.
Tapi kan dodol Garut berarti karya Jaki kan. Karya dari sana, dari orang Bu. Oh, itu mah reseller dong. Jaki itu mah reseller, bukan produk sendiri. Ibu, Reseller. kalau misalkan gini Bu, kita nggak apa namanya, nggak buat produk karena kita maunya berbentuk barang seperti pakaian kan. Kalau pakaian kayak gitu mah kan susah kalau kita ngebuat ini. Bisa nggak Bu kalau kita beli aja, kita ngebodal, terus kita yang jual, nggak apa namanya, membuat produk tersebut itu Bu? Nggak apa-apa, berarti kamu punya usaha, nilai usaha tokonya itu apa, harus ditandain toko apa umpamanya Jaki Collection, gitu maksudnya, Jaki Collection, ya kan? Jaki Collection kok bagus tuh nilainya, terjual apa, ada nilai jual Jaki Collection. Iya Bu, nanti saya ini. Betul nggak Pak Tan? Jaki Collection ya, menjual kemeja, celana panjang dan lain sebagainya, boleh. Betul, Bu. Kan namanya sudah ada berarti, oh Jaki Collection. Bu. Udah ada nilai jual ya? Iya Bu, kalau Ibu yang ngasih kayak gitu mah Bu, mudah-mudahan berkah Bu. Saya Amin. Ya kan tinggal begitu aja, Jaki Collection kan? Jadi itu berarti oh iya Jaki sudah punya, ada celana panjang jean, ada celana panjang katun, ada kemeja, ada t-shirt dan lain sebagainya. Itu dibuat gambar umpamanya Jaki Collection ya, menjual t-shirtnya, dibuat ada foto t-shirtnya, jeannya, jaketnya dan lain sebagainya gitu Jaki. Sudah ada gambaran kira-kira? Ada Bu. Ibu diuraikan Jaki dari mulai belinya berapa, dijual berapa, keuntungan berapa, sasarannya untuk mana, apa kaum milenial ataukah orang tua gitu kan, sasarannya kemana nih pakaian yang Jaki jual. Ibu-ibu, kalau misalkan kayak tahu bulat gitu bisa Bu? Hah? Bulat bebas Tan, produknya mah bebas. Itu gimana kitanya aja. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Iya. Iya jangan. Kalau ngejual jasa boleh nggak Bu? Misalnya kayak jasa mengedit gitu Bu, jasa bikin poster gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Berat, tapi tetap harus pakai nama kan? Iya betul. Nah itu juga sama produk. Jangankan mengedit, ini aja kamu umpamanya terima servis rumah, boleh. Ya kan? Bu, kalau Gojek boleh nggak Bu? Nge-Grab gitu. Jadi kita jadi supir Grab. Anissa mau nge-Gojek. Maksudnya gimana Anissa? Itu kan jadi jatuhnya kalau Grab itu jasa bukan sih Bu? Kan dia nganterin manusia gitu Bu. Iya jasa. Nah itu kalau kayak gitu itu boleh nggak Bu? Misalnya jadi kita nggak jualan misalnya ya Bu. Kita kan nggak jualan itu kan, jadi jatuhnya jasa gitu. Ya boleh jasa, boleh kan kayak tadi Janan membuat usaha tetapi khusus untuk jasa. Nah Anissa mau buat apa? Mau ini jasa transportasi? Enggak Bu, nanya aja. Iya, boleh jasa. Yang penting profit kayaknya Bu, yang penting menguntungkan kayak gitu Bu. Ya, yang penting halal ya Bu ya. Iya jelas halal, ada keuntungannya. Itu kan namanya juga belajar usaha. Boleh di bidang jasa, boleh di bidang produk, boleh di bidang yang lain. Jualan aplikasi boleh nggak Bu? Jualan aplikasi ya boleh. Boleh, banyak orang lain yang jualan aplikasi. Aplikasi ya, untuk apa harganya 50.000 itu boleh. Profit ya Bu ya. Iya,
kemarin tahun kemarin yang bikin itu Eva Ersa kalau nggak salah, yang semester kemarin dia jualannya adalah aplikasi. Jualannya aplikasi. Nggak apa-apa kalau memang itu bagus untuk orang lain kan. Banyak kok yang jualan aplikasi. Boleh, itu kan berarti kamu punya usaha gitu. Ibu ini bertujuannya kewirausahaan ini adalah setelah mata kuliah yang kita tempuh, Ananda semua punya gambaran untuk usaha selanjutnya gitu. Dan kalau ini maju, usaha yang sekarang ditempuh itu maju, maka itu diteruskan. Ya, diteruskan. Ada lagi yang jualannya yang haram boleh, Bu? Yang nggak boleh atuh. Kalau yang haram masih dijual. Dapat nilai ya dari Ibu juga. Gak dapat nilai dari Ibu juga kalau haram. Ya iyalah, buat apa tuh jualan yang haram? Enggak, Bu, Ibu, kan kalau temannya teman Hudri ada yang nggak agama Islam jualan itu, Bu, daging babi katanya. Ya udah, itu mah orang lain. Berarti Hudri nggak boleh jadi reseller ya, Bu ya? Parah itu. Ya jelas Parah, itu Bu, emang itu mah, Bu. udah jelas Itu nggak haram. itu mah jelas berarti membawa kesesatan. Masa kita mau urusan dunia doang membawa kesesatan untuk orang lain, ikut mensesatkan. Katanya untungnya banyak, Bu. Ya biarpun Iya, untungnya Bu, bener, Bu. Ikutnya Kata orang-orang, soalnya yang belinya orang Cina. Ya dunia banyak Kudri ratusan juta berarti katanya, Bu. Kudri berarti itu kan Kudrinya sendiri sebagai orang muslim. Jangankan begitu, megangnya aja udah jelas haram atuh, harus dicucinya juga bukan dengan air kan? Iya, Ibu, betul, Bu. Kita itu kalian ini, Bu, review daging babi, Bu. Jangan berpikir untuk jualan yang haram, yang halal juga banyak. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Betul, Bu. Dunia ini kan penuh tipu-tipu. Ya, Bu, benar, Bu. Benar. Iyalah. Kita mah cari yang nanti selamat dunia akhirat. Ibu, kalau jasa cari orang yang hilang boleh ya, Bu? Selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Oke, masih ada? Emang ada perlu jasa begitu? Kan Jadi, suka ada yang di internet, Bu, yang dipajang-pajang tenor 100 juta katanya, Bu, kalau dapat itu. iya, tapi kan berapa lama kita ini hanya 1 semester ada usahanya Kirain juga kan, itu mah. Bu. Itu mah Ngayal sekian. gitu. Ngehayal aja Jaki mah. Udah itu Jaki collection udah. Oke. Nah, baik. Sudah semuanya kan bisa dimengerti apa yang tadi akan kita garap pada semester ini, pendidikan kewirausahaan. Alhamdulillah udah, Sudah Bu. ya. Alhamdulillah, Oke. Bu, udah ada. Jadi Ibu bahas sedikit mengenai kewirausahaan ini. Bagaimana konsep daripada kewirausahaan? Yang pertama, kita akan membuat usaha ini atau berwirausaha itu, yang pertama adalah dari hobi dulu. Jadi ketika akan usaha ini adalah hobi. Hobi yang pertama kali. Kenapa? Karena kalau hobi, capeknya tidak terasa. Jadi didasari dengan hobi. Ketika kita akan berwirausaha, akan berbisnis, pertama adalah dari hobi. Hobi yang pertama kali diutamakan. Contoh, ya, hobi sepak bola. Nah, kira-kira ada nggak di antara Ananda yang hobi sepak bola? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau yang ada hobi sepak bola, berarti di situ ada peluang usaha dari hobi itu. Apa? Dia sambil latihan sepak bola, dia sambil menawarin kaos olahraga, sepatu
sepak bola, minum, ya kan, minuman. Nah, itu adalah peluang usaha. Jadi, kenapa wirausaha ini kita harus dari hobi dulu, supaya kita tidak terasa berat. Yang ibu rasakan, ibu hobinya masak. Nah, karena hobi masak, tidak terasa tuh mau bikin apa, catering, segala macam, tidak terasa capek karena hobi masak. Orang yang tidak hobi masak, itu rasanya beban. Ya kan? Beban, karena tidak ada hobi. Tapi kalau yang hobi, maka rasanya tidak berat gitu. Karena dari hobi itu. Jadi kewirausahaan ini atau kita akan mulai usaha itu yang pertama adalah hobi. Apa hobi kita? Kemudian dari hobi kita ini ada nggak peluang dari hobi kita? Kalau ada peluang dari hobi kita, maka lanjutkan itu. Jangan berpikir begini, contoh, yang tukang jualan nasi bakar kan banyak, orang lain juga nasi bakar. Nggak apa-apa, karena rizki itu yang mengatur bukan kita, yang menggerakkan pembeli itu bukan kita, tapi orang lain, tapi Allah gitu maksudnya. Tapi Allah menggerakkan hati orang gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau jualan ini orang lain juga banyak yang jualan. Tidak demikian. Ya kan, di pasar berderet banyak yang jualan, tapi laku aja semuanya. Nah, apalagi kita punya keistimewaan tersendiri. Jadi ketika kita akan hobi itu kemudian kita buat produk itu menjadi orang lain menjadi terkesan dengan produk yang kita miliki. Jadi ketika dia akan mencicipi, maka dia akan balik kepada kita. Nah, kemudian produk yang kita buat yang pertama kali melihat daripada tampilannya. Orang melihat pertama kali adalah kulitnya, adalah tampilannya. Itu ya, akan membuat produk adalah tampilan. Setelah tampilan nanti rasa. Ya, makanya ketika kita akan berjualan kuliner atau produk-produk makanan, kita itu harus berusaha mencicipi produk-produk orang lain. Produk orang lain dicicipi, produk yang ini dicicipi, dilihat bagaimana penampilannya, kemudian bagaimana dan lain sebagainya, itu dicicipi dulu, dilihat dulu. Setelah itu, kemudian kita putuskan membuat produk itu. Ya, dan kita bagaimana persaingannya, jangan sampai kita persaingannya terlampau tinggi, maksudnya harga kita terlampau jauh tinggi gitu kan. Kalau kita punya kualitas yang lebih, kemudian harganya selisihnya jangan terlampau banyak, ya kan. Kemudian di dalam perhitungannya dalam usaha tidak boleh kita melebihi daripada 100%, ya. Di dalam lebih daripada 100% keuntungannya, ya, maksimal 100%. Kalau harga umpamanya harga belinya atau harga produk itu 10.000, maka jualnya adalah maksimal adalah 20.000. Tidak boleh melebihi daripada 100%. Ya, itu sudah dikurangi dengan jasa, tenaga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, maaf kepotong Bu, mau nanya dulu yang tadi yang kata Ibu jualannya jangan melebihi 100%. Ibu itu kan kalau jualan cash ya Bu, kalau jualan yang kayak kredit motor kayak gitu kan itu melebihi Bu, gimana Bu itu hukumnya? Ya, itu masuknya riba, kan tidak boleh kita beriba, kan itu riba. Kan itu tuh paling dilarang, kan paling dibenci sama Allah, riba. Itu masuknya ke dalam riba. Oh, yang kredit motor kayak gitu Bu, sama? Iya, itu kan riba. Jadi kalau riba kan orang yang mencatat, orang yang melihat, ikut serta seluruhnya kan. Riba itu hukumnya, baca hukum riba di dalam Al-Quran. Seperti apa hukumnya? Jadi kalau bisa, kalau mampu, lebih baik tidak usah nyicil kayak motor apa dan lain sebagainya, kan itu ikut riba kita.
Berarti Bu kalau ngambil mobil atau motor dengan kredit itu riba? Iya, riba itu. Karena dibayar tidak sesuai dengan harga sesungguhnya. Bu, saya pernah kalau ngobrol Bu sama misalkan- teman-teman kayak gitu Bu. Kalau misalkan mampunya kredit gimana, Bu? Iya, mampunya kredit, ya udah nanti nabung aja dulu. Kalau perlu kredit, ambil di yang yang syariah. Kalau yang syariah itu ada kesepakatan bersama di akadnya. Di akadnya ada kesepakatan bersama. Kalau yang syariah. Kalaupun mau, kita tidak mampu tapi pengen, ya udah ambilnya di syariah. Di syariah itu ada kesepakatan bersama di awal. Dan kalau kita tidak mampu, kalau syariah itu tidak ditarik seperti leasing-leasing yang lain. Tapi saya pernah ngobrol Bu sama orang-orang yang kredit kayak gitu. Katanya antipasi kerugian Bu. Kan katanya kalau orang ngambil kredit, kalau hilang itu bisa ngambil lagi dia. Kalau hilang ambil lagi gimana? Itu mah kan diasuransikan kan? Ya asuransi. Ada asuransinya. Kalau cash kan nggak ada asuransi Bu katanya. Ya kalau kita mau diasuransikan ya diasuransikan. Kan cash juga bisa diasuransikan. Kalau kita mau asuransikan cash, mamanya kita beli cash, terus langsung kita bayar asuransi, tetap aja diasuransikan. Kalau itu jelas riba karena apa? Karena kita membayar tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya, itu riba. Nanti kamu baca bab riba itu bagaimana hukumnya riba. Hukum riba itu seperti apa? Ya, naudzubillahi min dzalik. Nanti kamu belajar. Dulu Ibu juga tidak mengenal dengan hukum riba seperti apa dulu ya. Karena Ibu sebagai pengusaha dulu kadang-kadang dari bank ngajukan 20 juta dikasih malah 60 juta. Nah, kalau sekarang ngerti, ngapain juga itu kan riba, ribanya luar biasa. Dan riba itu balik lagi kepada kita, hukumannya oleh Allah banyak sekali, balik lagi kepada kita. Semua kekayaan yang ada kena riba akan habis dengan berbagai macam cara oleh Allah, diambilnya dengan paksa oleh Allah dengan berbagai macam cara. Itu riba, salah satunya di dunia akan seperti itu. Kalau kita menggunakan riba, maka oleh Allah nanti akan diambil dengan berbagai macam cara sampai habis. Itu hukum Allah dan itu bisa dibuktikan dan itu sampai habis diambil sama Allah. Kekayaan yang kita miliki dengan berbagai macam cara maka akan diambil oleh Allah, dihabiskan kalau kita menggunakan riba. Jadi kalau mau, kita tidak mampu tapi ingin memiliki, ya sudah kita melalui jalur syariah. Di jalur syariah itu nanti ada kesepakatan di akadnya, kesepakatan bersama di akadnya. Jadi Ibu mampunya berapa gitu ya, mau berapa tahun di akadnya ada. Nah, kemudian berapa mau ngasih keuntungan kepada kami. Nah, itu di syariah itu beda akadnya. Kalau di konvensional tidak ada seperti itu. Kalau di syariah yang betul menggunakan syariah ada begitu. Mau ngasih berapa kepada kami? Itu kelebihannya. Itu ada. Dan itu dibolehkan. Karena itu adalah kesepakatan bersama. Oke, cukup Jaki? Oh ini cukup. Terima kasih Ibu. Maafin kekuatannya ilmu. Iya, oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam kewirausahaan ini, yang pertama kali kita akan mulai usaha adalah dari hobi. Yang kedua, setelah dari hobi kita tentukan apa produk yang akan kita buat atau jasa atau apa. Kemudian kita harus analisis pasar. Analisis pasar ini adalah bagaimana orang di lingkungan kita ini, apakah penduduknya banyak, apakah banyak yang membutuhkan atau tidak. Contoh, umpamanya saya mau jual tabung gas.
Nah, mau jualan tabung gas. Nah, apakah di lingkungan situ ada yang berjualan lagi enggak tabung gas? Kemudian berapa penduduknya yang menggunakan tabung gas? Nah, setelah kamu analisis semua, maka kamu putuskan mau jual produk tabung gas tadi. Kemudian hitung siapa yang supplier yang datang tabung gas itu, berapa dari pembelinya, kemudian kita jual berapa selisihnya. Kemudian apakah kita mau dikerjakan sendiri atau memakai karyawan, ya. Nah, itu harus dihitung dengan detail ketika kita akan memulai usaha. Kenapa demikian? Karena kita usaha ini harus ada hasil. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita survei, analisis, kemudian kesimpulan dari analisis pasar ini, kemudian baru kita mulai. Setelah kita mulai, kemudian kita sebelum mulai kita lihat dulu berapa modal yang dibutuhkan. Ya, modal yang dibutuhkan. Kemudian jangan sampai gini, ketika kita belanja brek sekian, lalu ini barang tidak terjual, apalagi barang yang busuk, akhirnya terbuang busuk, ya. Nah, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Jadi kita harus analisis dulu. Oh iya, analisis pasar, berapa nih kebutuhannya, jangan sampai produk yang kita punya atau bahan yang kita punya itu terbuang. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus analisis dulu kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Setelah kita tadi lengkap, kemudian kita modal tuh berapa? Jangan modal sebanyak-banyaknya kemudian hasilnya sedikit, tapi modal sekecil-kecilnya dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, bagaimana caranya? Harus dengan marketingnya. Marketing ini bisa dengan lewat online, internet, atau secara player. Kita membuat player dikirimkan ke rumah-rumah bahwa sekarang saya mempunyai produk ini, nomor teleponnya ini, dan lain sebagainya. Nah, itu disiapkan juga sampai ke sana. Ya. Kemudian jangan lupa setelah itu harus harus dikaji. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya apakah mingguan atau bulanan atau per 3 bulanan. Jadi itu harus ada hitungan. Oh iya, bulan ini nih kelihatannya seperti ini keuntungannya, atau per minggu ini kita jualan segini, ada keuntungan segini. Kalau terus continue, ya. Apalagi produk-produk kayak sembako. Itu produk sembako itu harus selalu dihitung, ulang, dikaji. Karena ada produk-produk yang lakunya cepat, ada produk-produk yang tidak laku. Jadi produk yang cepat berarti kamu udah bisa mengikuti. Oh iya, di sini pasarnya adalah produk yang ini yang banyak. Nah, itu stoknya dibanyakan. Yang tidak banyak, tidak laku, maka jangan diberi stok banyak. Ya, itu di dalam kewirausahaan, ya. Kewirausahaan ini apabila semuanya berpikiran, masyarakat Indonesia ini, penduduk Indonesia ini semua berpikiran untuk wirausaha, maka negara akan maju, ya. Negara itu akan maju dan tidak ada lagi pengangguran. Kalau semua orang berpikirnya untuk usaha, ya, mandiri, maka semuanya tidak akan ada pengangguran. Semua orang akan berwirausaha, ya, mengurangi pengangguran, dan semua orang akan mendapatkan income yang baik. Nah, sekarang Ibu mau membuat satu pengabdian masyarakat, membuat keripik tahu. Uji coba Ibu membuat kerupuk tahu dengan keripik tahu. Ternyata orang lebih suka ke keripik tahu. Ya. Sudah pernah merasakan keripik tahu? Ada yang sudah pernah? Belum, nah, Ibu sekarang mau pengabdian masyarakat, membuat keripik tahu. Ternyata di rumah aja membuat begitu keripik tahu, ya, begitu selesai udah habis. Oh, ternyata ini keripik tahu, padahal belum dipakai rasa, masih original. Keripik tahu ternyata sangat luar biasa, ya. Orang rumah aja, Ibu di rumah gitu, begitu udah selesai ngegoreng, udah habis lagi. Oh, begitu habis, oh, orang ada suka dengan keripik tahu. Nah, ini mau bikin pengabdian di daerah
daerah dengan Bu Kurnia, karena di sana katanya banyak pabrik tahu, ya banyak pabrik tahu dan masyarakat yang banyak memproduksi tahu. Nah, kan hanya kalau tahu saja itu tidak naik nilai jualnya. Tetapi kalau pakai kreasikan kita mau kerupuk ataupun keripik, nanti akan nilai jual akan tinggi. Ya, akan tinggi. Kenapa? Karena ada kreatifnya di situ. Jadi ibu rencana membuat keripik tahu. Ada rasanya nanti. Ada rasa barbecue, ada rasanya balado gitu. Ada original. Nah, itu keripik tahu. Nah, itu salah satunya adalah kreatif. Ya, jadi Ananda juga bisa melihat peluang dari situ. Daerah Ananda apa sih yang banyak produk di situ? Buat sesuatu yang bisa membuat Ananda bisa untuk usaha gitu. Daerah situ apa sih yang banyak diproduksi itu? Dibuatlah usaha. Buatlah sesuatu. Ya kan? Buatlah sesuatu. Itu akan menghasilkan. Semua orang ketika berpikir untuk kreatif, maka ada sesuatu yang terus bisa maju. Akan maju ya. Nah itu. Jadi masing-masing coba ketika kita akan mengambil suatu usaha, maka kita lihat dulu di lingkungan kita tuh banyaknya apa, kebutuhannya apa, kemudian kalau kita produk apa, maka hasilnya seperti apa ya. Orang-orang pengusaha yang maju asalnya dari nol dulu. Tidak ujug-ujug maju gitu. Tapi semuanya dari kecil dulu. Dari kecil itu tapi terus tekun. Continue. Terus tekun, continue, dan akhirnya menjadi suatu produk yang sangat luar biasa. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi sekali lagi konsep kewirausahaan kita itu adalah berdasarkan daripada hobi ya. Konsep kewirausahaan kita adalah berdasarkan daripada hobi. Jadi bagaimana hobi, memupuk hobi, mengembangkan hobi menjadi suatu usaha. Ya. Kemudian ketika kita sudah menjadi mulai pengusaha, nah kita itu harus selalu mencari pendidikan, pelatihan, itu harus. Kalaupun kita sudah menjadi usahawan, kita itu harus haus dengan pendidikan kewirausahaan. Artinya harus sering bertanya kepada orang lain yang sukses. Kemudian meniru orang lain yang sukses. Itu meniru nggak masalah. Meniru orang lain yang sukses, melihat atau melihat bagaimana orang lain bisa sukses. Itu boleh. Ya, pendidikan kewirausahaan ini. Jadi kamu harus melihat si itu sukses ya, jualan ini apa, bagaimana resepnya dan lain sebagainya, bagaimana itu kiatnya dia bisa sukses dan lain sebagainya ya. Salah satu teman ibu adalah yang memiliki mie janda. Kamu udah pernah jajan ke mie janda? Di mana itu, Bu? Itu mie Cibinong, ayam. Ibu ya? Di Cibinong ya, Bu? Cabangnya sudah punya 7 cabang mie janda ini. Ya. Nah, itu kan mie ayam, sama aja kayak mie ayam yang lain, tapi dia punya inovasi. Mie janda, dinamain mie janda. Orang penasaran dari judulnya aja, dari toko kiosnya aja mie janda, orang penasaran kan? Penasaran, akhirnya datang. Begitu dapet di tempat duduknya, dilihat resep di situ ada mie janda kembang, mie janda kaya, mie janda dan lain sebagainya. Yang menarik. Jadi janda apa, Bu? menarik, ya. Berarti Bu, Itu kalau nama kita aja. mau ngikutin, kita harus ganti namanya ya Bu. Misalkan jadi mie Ya, harus. duda gitu. Ya tidak boleh, tidak boleh mengasih nama yang sama. Kan mie Tidak duda boleh. beda, Tapi itu janda, kita duda. ya, terserah. Emang duda banyak yang suka. Ih, kalau duda kaya banyak Bu. Maksudnya gini, apa namanya, menjadi orang lain penasaran gitu. Kayak mie janda itu kan orang penasaran. Ini kayak gimana sih mie janda itu? Padahal mie ayam saja, sama aja mie ayam. Tapi karena namanya itu Paling menarik, laki-laki.
Paling Enggak, yang banyak laki-lakinya perempuan. aja Bu yang Enggak juga. Dia punya ada trik penjualan yang sangat istimewa. Salah satunya adalah kalau hari Senin dan hari Kamis untuk yang berpuasa itu tidak membayar, gratis. Tuh, salah satu Itu kalau marketingnya. ngebohong gimana Bu? Dia pura-pura puasa gitu. Kan malu atuh. Emangnya urusannya kan bukan hanya dengan diri sendiri ya, sama apakah mau diperiksa sama dia kan enggak juga. Yang Berarti jelas Bu kalau misalkan Hah? hari janda kasih gratis Bu. Iya, untuk yang berpuasa Oh, pada hari kapan Senin mau dengan daftar katanya Bu? Di mana Bu katanya? Oh banyak. Mijana itu banyak sekali ininya cabangnya ada 7. Ya, Bu, Ada 7 setiap hari Senin Itu kalau sama mau Kamis jadi aja Bu jadi kesananya. pegawainya harus janda dulu atau gimana Bu? Enggak, yang semua pelayannya juga laki-laki, ngapain juga. Semua juga Kirain, pelayannya kan laki-laki, namanya tidak ada mijana. perempuan. Itu kan hanya nama saja supaya tertarik orang lain. Ini Bu ya, S3 marketing Bu. Semua pelayannya laki-laki, tidak ada perempuan. Ibu, apakah itu ngebohong Bu? Pembohongan publik Bu? Kan janda itu identitas dari perempuan Bu. Gimana itu Bu? Enggak pembohongan publik, itu kan namanya juga nama. Dia ngambil nama saja. Kan contoh bisa saja Janda itu begini. Jawa Sunda. Itu kan hanya nama dia supaya orang tertarik dengan nama itu gitu. Contoh lah banyak, ada yang menuliskan bakso setan. Emangnya itu baksonya dari setan? Bukan kan? Banyak kan ada yang iya kan, ada pernah nggak? Ada kan? Bakso bakso setan setan. katanya gitu. Bakso setan cuman ukurannya cuma ukuran Ada bakso juga juga rasanya rasa. Ada bakso rudal. Nah, ada bakso rudal. Terus iya, itu kan hanya nama saja, namanya rasanya bakso-bakso juga. Ya kan? Kenapa? Supaya orang tertarik. Ya, kemudian ada teman saya es campur es campur taubat. Es campur taubat. Jadi orang tertarik itu es campur taubat kayak apa? Es campur biasa, cuma namanya es campur taubat. Orang kan penasaran bagaimana sih es campur taubat? Di situ, es campur taubat. Nah, itu kan nama saja, tapi orang langsung tertarik dengan nama itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi supaya orang menarik, bagaimana mereknya supaya orang menarik gitu. Dengan nama saja. Itu kan nama juga punya nilai jual. Oke? Itu ya. Jadi ketika kita usaha, yang pertama dasarkan dulu dari hobi. Ketika akan mulai usaha, apa dulu? Analisis pasar, ya. Analisis pasar. Analisis pasar itu apa yang dinilai dari analisis pasar? Yang pertama adalah konsumennya, ya. Konsumennya berapa banyak yang memerlukan produk yang akan kita jual. Kemudian setelah analisis pasar, kemudian kita menyimpulkan berapa persen yang membutuhkan di produk itu. Kemudian jarak antara warung kita dengan warung yang lain. Ya, itu analisis pasar masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu kita memutuskan satu produk, bagaimana ini pengadaan barangnya. Jangan sampai pengadaan barangnya adalah telat atau tidak ada. Ketika konsumennya sudah siap, nggak taunya barangnya nggak ada. Jangan sampai seperti itu juga. Kemudian ambil produk yang umpamanya produk-produknya yang cepat busuk, maka harus segera terjual. Jangan sampai menumpuk lama, akhirnya tidak terjual. Kemudian bagaimana pasarnya, marketingnya seperti apa. Nah itu juga harus diperhatikan, marketingnya kemana. Ya, marketingnya kemana. Dan sekarang itu kalau marketing tuh harus jemput bola. Kalau tidak jemput bola itu rata-rata kalah kita bersaing. Jadi kita harus jemput bola. Ya, marketing sekarang itu harus jemput bola. Jemput bola artinya kita yang mendatangi kepada konsumen.
ya, atau calon konsumen. Ya, umpamanya kita memproduksi salah satu apa, langsung ditawarkan atau lewat player atau lewat apa, ibu memerlukan ini enggak, umpamanya kita jualan sembako, maka kita kasih player kepada penduduk-penduduk di sekitar itu bahwa kita jualan sembako, kemudian ada nomor telepon, belanja minimal segini dianterin, nah itu jemput bola. Ya, orang kan akan nyaman diem di rumah tapi dianterin, free ongkos kirim, ya kan? Itu juga salah satu pelayanan. Kalau tidak demikian, kita kalah bersaing, ya, itu ya. Jadi di dalam kewirausahaan ini itu yang ibu sampaikan kepada Ananda semua ya. Nanti model kewirausahaannya nanti pada pertemuan berikut seperti apa sih model kewirausahaan itu banyak sekali ya. Ada secara pribadi, ada secara franchise ya. Secara pribadi yaitu kita buka toko sendiri secara pribadi. Kalau franchise itu adalah memakai nama orang lain, tetapi biasanya kita menggunakan biaya berapa itu menggunakan nama orang lain ya, seperti Alfamaret, Indomaret dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Kemudian yang absen tolong sekarang ketua kelasnya di kelas ini siapa? Ahmad Eka, Ibu. Ahmad Eka. Ya, Ahmad Ibu, Eka. ada hadir, Bu. Ya, Ahmad Eka itu absen. Kamu setiap pertemuan jangan lupa di absen dan di akhir baru dikeibukan di akhir ya. Nah, ini absen ini harus betul-betul jeli, jangan sampai ada yang hadir atau yang tidak hadir, harus jelas ya Ahmad Eka. Nanti di akhir pertemuan baru disampaikan kepada Ibu. Ya, di pertemuan 15 baru disampaikan kepada Ibu. Tapi absen Ya, Ibu. setiap pertemuan di absen. Iya, ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kayak ya, Bu ya. Oke, Bu. Iya, di akhir aja di akhir sampaikan ke Ibu. Baik. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian ya pertemuan ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Kemudian nanti pada pertemuan kedua tetap Ibu materi, nanti pertemuan ketiga juga Ibu materi, dan pertemuan keempat itu baru praktek reseller ya. Tetapi tetap kita pertemuan di pertemuan keempat ini anak-anak sudah membawa bekal bahwa resellernya mulai dari sekarang laporannya pada pertemuan keempat. Ya, jadi dari sekarang sudah mulai mencari produk untuk dijual dan pada pertemuan keempat itulah adalah laporan. Ya, pertemuan keempat itu sudah laporan tentang reseller Ananda semua. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ibu kan di tengah yang bikin produk sendiri, kalau semisal kita nggak ada modal gimana, Bu? Ya bikin produk yang tidak bermodal lah, tidak usah berat-berat kan, membuat produk untuk sampel dulu, tidak perlu langsung banyak, tidak perlu banyak dulu Kudri. Ya, contoh akan membuat bakso, kan baksonya tidak usah banyak-banyak, bikin seperapat kan jadi bakso, ya kan? Atau berarti membuat nanti jualannya nggak banyak, Bu, yang penting ya kan, jualan dulu gitu. Jualan udah laku bikin lagi, jualan udah laku bikin lagi, kan gitu ya kan. Itu tidak banyak juga ya. Contoh kayak dulu ada yang pernah membuat keripik apa ya namanya, keripik kulit lumpia. Kan kulit lumpia itu satu bungkusnya itu cuma 2.000. Dia bikin keripik kulit lumpia, ternyata itu bagus sekali dan laku keripik kulit lumpia itu.
dan laku, dan dia dipakai rasa-rasa macam-macam si kulit lumpia. Itu kan cuman kulit lumpia diguntingin, digoreng, kemudian pakai rasa. Ternyata jualannya laku loh, karena orang lain tidak punya inovasi bahwa kulit lumpia menjadi keripik. Ya, nah itu kan murah, cuman kulit lumpia 2.000 satu lembar. Bukan satu lembar, isinya 10 kalau nggak salah. Kan dipotong-potong jadi banyak gitu. Begitu Kudri. Ya Ibu, makasih Ibu. Iya, oke. Ada lagi? Ibu, aku mau nanya. Oke. Jadi Apa, nanti Puspa? tugas UTS-nya itu buat laporan kita Nanti jadi UTS, ya. UTS adalah nanti membuat laporan hasil observasi dari perusahaan. Nah, Ibu belum sampai ke sana. Sekarang baru keempat, ini nanti pertemuan keempat kalian harus masing-masing diberikan tugas untuk presentasi hasil daripada reseller. Ya, di pertemuan keempat. Mulai pertemuan kelima adalah Ananda ke pabrik-pabrik ataupun ke perusahaan-perusahaan. Nah, ke-6, ke-7 sampai dengan UTS itu adalah membuat laporan dari hasil daripada kalian kunjungan observasi ke perusahaan. Ya. Kemudian untuk UAS, nanti UAS adalah produk sendiri. Nanti kalian membuat presentasi adalah produk sendiri yang sudah dibuat. Ya, membuat laporannya juga. Laporan daripada produk itu sendiri. Nanti untuk UAS itu produknya, umpamanya produknya apa, bahannya apa saja, itu harus ada diuraikan. Kemudian harga dasar berapa, harga jual berapa, kemudian setiap minggu punya target penjualan berapa, setiap bulan berapa, jadi setiap bulan punya income berapa. Itu di laporan terakhir di UAS. Yang produk sendiri itu. Ada? Ibu masih ingat dulu ya, Basit itu bagus sekali ya, ininya apa, labelnya punya Basit itu dia membuat bir peletok. Itu bir peletok kan dari Jakarta ya. Bir peletok itu khas Jakarta, minuman khas Jakarta, bir peletok. Tapi dia pakai labelnya yang sangat bagus dan penjualannya bagus. Itu bir peletok. Orang mana, oh ini bir pasti minuman keras gitu. Padahal namanya bir peletok. Jamu, Bu. Iya, bir peletok itu kan bahannya dari secang aja, apa namanya. Ibu sendiri suka bikin ya. Itu rasanya enak buat badan. Ada secang, ada apa namanya kulit kayu manis ya. Ada kapolaga gitu, gula batu. Itu enak banget. Oke. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan, Puspa. Semuanya sudah cukup dimengerti? Alhamdulillah, Bu, mengerti. Oke. Insya Allah ya, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini Ibu juga mohon doa dari Ananda semua nih biar cepat pulih nih kondisinya, supaya enak ininya ya, kuliah selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tan, tolong dibaca doa kafaratul majelis. Oke, Bu, baik. Untuk menyelesaikan perkuliahan hari ini, semoga yang dipelajari semoga mendapat keberkahan, bermanfaat bagi kita semua. Berdoa Suratul Majid, Subhanaka Allahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Pak Tan sekali lagi. Terima kasih kepada Ananda semua ya, insya Allah alhamdulillah kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Lagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk keluar dari pertemuan kita. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu.
Terima kasih Sama-sama. Ibu. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.